Bab 126 Pil Setan, jalannya sempit. Kesadaran Songsi tidak menentu dan dia merasa sangat pusing dan lesu, seolah-olah dia mengambang di lautan luas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya sadar kembali. Apa yang telah terjadi? Dia sedikit bingung. Setelah berakhir dengan hati-hati, dia teringat bahwa setelah meminum mata air kehidupan, dia terjatuh seperti sedang mabuk. Apakah mata air roh ini begitu kuat? Fisikku sebenarnya tidak dapat menahannya. Songsi terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak mendengarkannya. Suara Luyu terdengar tidak jelas. Songsi mendengarkan sesekali dan tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia akan berkumpul. Wanita tua ini sebenarnya ingin berpikir sebagai ramuan spiritual khusus. Sial, jadi itu alasan kamu memberiku begitu banyak makanan enak. Kamu menggunakan aku sebagai wadah untuk memadatkan kekuatan obatmu. Songsi sangat marah. Dia tidak marah karena wanita tua ini memperlakukannya seperti ramuan spiritual berbentuk manusia. Dia marah karena berencana melarikan diri setelah memakan semua makanan enak hancur. Dia tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Menyebalkan sekali. Memang benar, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya, adalah ungkapan dalam bahasa Mandarin yang digunakan untuk menggambarkan bahwa orang yang lebih tua biasanya lebih berpengalaman karena usianya. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, Songsi mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Pada akhirnya, tubuhnya terlalu lesu dan tidak memiliki kekuatan apapun. Ia tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Tubuhnya bersinar dengan vitalitas di bawah Spirit Spring Water of Life. Dia menyerap kekuatan hidup yang kaya di dalam dan bertransformasi. Luyu mendecakkan lidahnya saat dia melihatnya. Tubuhnya sangat kuat. Dia sebenarnya mulai berubah menjadi tubuh roh. Jika dia berhasil, peluangku untuk menembus alam jiwa baru lahir akan meningkat pesat. Sayangnya, kekuatan mata air kehidupan tidak dapat diserap terlalu banyak oleh tubuh fisik Anda. Dia mengarahkan tikungan ke perut Songsi. Cincin api dilepas dari jubah brokat Songsi, ingin menahan kekuatan. Ziu si kecil itu benar-benar membiarkanmu mengenakan jubah Dharma ini. Menyadari pakaian di tubuh Songsi, Luyu mencibir dan dengan paksaan menerobos pertahanan jubah Dharma. Dia membuka pakaiannya dan memaksakan kekuatan nomologis hijau ke dalamnya. Setelah menyebar, itu berubah menjadi jaring besar yang menutupi Songsi dan mengunci kehidupan mata air agar tidak diserap oleh tubuhnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan sebutir biji, membuka mulut, dan mengeluarkan gunting hijau. Dia menusuk dada Songsi. Saat api menari-nari dari kekuatan, gunting itu diblokir oleh tubuh Dharma Intan, tetapi karena Songsi tidak secara aktif memberikan kekuatan, pertahanannya sangat berkurang. Pada akhirnya, gunting itu berhasil menembus pertahanannya. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dan darah keluar mengalir. Namun, lukanya menggeliat dan mulai sembuh. Terlihat dari betapa kuatnya tubuh Songsi. Dengan jentikan jari Luyu, benih itu mendarat di darah lukanya. Luyu berseru, "Ambillah akar untukku." Benih itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan segera terbelah. Akar tumbuh dan menusuk ke dalam lubang berdarah. Gumpalan energi murni dan ki mendalam dimakan dan tumbuh. Ketika akar tipis muncul, bagian atas benih pun bertunas, memancarkan cahaya hijau cemerlang. Dalam sekejap mata, tunas hijau itu tumbuh menjadi anakan hijau tua yang tidak dibatasi dengan tunas bunga di atasnya. Wanita tua ini menanam pohon untukku. Ketika Songsi menyadarinya, dia mengutuk dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Metode-metode seperti itu sungguh sangat tidak suci. Tidak mengherankan jika Sikong ia mengatakan bahwa Istana Yaumun juga merupakan sekte iblis. Jika saya mengetahui lebih awal, saya akan dengan serius mengolah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan atau mengembangkan tubuh roh. Mari kita lihat bagaimana dia akan menanam pohon di perut saya. Untuk pertama kalinya, Songsi merasa tubuhnya tidak cukup keras. Seseorang sebenarnya telah membobol labirin dan menanam pohon. Saat ini, Songsi merasakan sakit di tubuhnya. Dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kamu tidak boleh menyebalkan seperti itu. Songsi tidak ingin menjadi makanan bagi pohon asing, apalagi proses ini sangat menyakitkan. Dia memvisualisasikan energi yin dan memadatkan rohnya menjadi satu.
Dia semakin memperluas kendali atas tubuhnya dan menyadari bahwa dia saat ini sedang mengurangi rasa sakit. Pada saat ini, dia merasakan banyak tentakel di tubuhnya yang dengan gila-gilaan membakar daging dan energi esensinya. Itu hanya menyedot tulang dan sumsumnya. Berdengung, rune muncul dari glabella, dada, punggung, dan anggota tubuh. Ada total 7 rune, membentuk penghalang emas yang ingin melepaskan diri dari pohon aneh itu. Namun, dia segera menjerit dan menyadari bahwa ketika dia melawan pohon aneh itu, akar yang dicabut di sekujur tubuhnya mempengaruhi. Seolah-olah dia memotong dirinya sendiri ketika dia melawan. Sangat menyakitkan sehingga dia segera berhenti. Rasa sakitnya bukanlah yang terburuk. Bagian terburuknya adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Hehe, adik, sebaiknya kamu berbaring saja. Pohon kehidupan iblis ini kini telah menjadi bagian dari tubuhmu. Jika kamu menolaknya, tidak ada bedanya dengan menyakiti dirimu sendiri. Luyu terkejut karena Songsi telah memulihkan kendali atas tubuhnya begitu cepat. Dia kemudian memikatnya dengan percaya diri. Astaga! Songsi membuka matanya, terbakar amarah. Tua bangka, kamu sudah keterlaluan. Ia menyadari bahwa di bawah pengaruh akar, meskipun tubuhnya dapat merasakan sesuatu, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Betapa anehnya pohon aneh ini. Terlalu jauh. Luyu tidak merasakan apapun sama sekali. Sebaliknya, dia berkata tanpa basa-basi, hanya dengan niat tidak bermoral aku bisa melangkah jauh menuju keabadian. Selain itu, aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak kejam, aku akan mati karena usia tua. Dia memandang Songsi dengan dingin. Lebih baik kamu mati daripada aku. Pernahkah kamu mendengar ini dari orang lain sebelumnya? Ya, tapi kamu menggonggong di pohon yang salah. Songsi menatap Luyu. Jika Anda berbicara dengan baik dan memberi saya lebih banyak manfaat, meskipun saya tidak menjalin hubungan ganda dengan Anda, saya akan tetap memberi Anda pil untuk membantu Anda menerobos di masa depan. Sayang sekali Anda memilih jalan yang salah dengan saya. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Songsi, Luyu tidak bisa menahan tawa yang aneh. Aku menunggu ramuan yang akan kamu berikan padaku untuk menerobos? Aku sudah lama mati karena usia tua. Rumput di kuburanku mungkin akan mencapai 3 kaki ketika kamu akhirnya memberiku ramuan itu. Selain itu, bagaimana kamu bisa pria bau bisa diandalkan? Aku lebih suka bertindak berlebihan untuk mengendalikan kalian semua. Songsi mengerutkan kening. Dia yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan hal-hal seperti itu dalam beberapa tahun dengan sistem, tapi wanita tua ini tidak mengetahuinya dan tidak akan mempercayainya. Tetaplah di sini dengan tenang. Jangan berpikir untuk bertarung. Tunggu pohon kehidupan iblis mengeluarkan seluruh daging dan energi esensimu dan memadatkan pil iblis. Kamu masih bisa hidup setelah itu. Kalau tidak, aku akan membiarkan jiwamu bertambah. Luyu tersenyum sinis. Saya secara khusus meminta master rahasia dari kultus iblis surgawi untuk melakukan ini. Tadinya saya akan mencari inti emas untuk menggunakan ini, tapi sayang sekali inti emas biasa tidak mudah dibunuh, jadi saya hanya bisa menggunakannya pada Anda. Aku tidak mengira kamu menjadi iblis. Songsi mengejek. Iblis? Apakah memelihara Ziyu, yang baru saja memelihara ganda kamu, apakah orang baik? Luyu tidak bergerak. Sebaliknya, dia menghina. Pada saat ini, kuncup bunga di pohon muda di dada Songsi mekar, mengeluarkan api yang menyilaukan. Sebuah manik merah mengembun di dalamnya. Adik kecil, fondasimu sangat dalam. Menurut Raja Iblis penekan penjara, hanya Raja bela diri inti emas yang bisa memadatkan pil iblis. Ini berarti levelmu setara dengan inti emas karena apa yang kamu kondensasi hanyalah sebuah pil iblis, jenis inti emas yang berbeda. Luyu memuji. Songsi melihat pil iblis yang perlahan terbentuk di kuncup bunga dan kenang-kenangan. Dia tidak berharap untuk memadatkan inti emas sedemikian rupa. Namun, ketika dia melihat daging dan darahnya telah terbaring dan dia hanya tinggal kulit dan tulang, terlihat jelas bahwa saripatinya telah ditelan utuh. Harga yang harus dia bayar juga sangat besar. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, dia hanya bisa menyaksikan cahaya dari pil iblis menjadi semakin terang, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dia tidak berjuang lagi, terutama karena dia juga penasaran dan ingin melihat sejauh mana hal ini bisa berjalan.
Pohon kehidupan iblis tiba-tiba terbakar. Kelopak, batang, dan akar kehilangan esensinya dan berubah menjadi abu. Tubuh Songsi telah mendapatkan kembali kebebasannya, tapi dia sekarang hanya tinggal kulit dan tulang. Dia seperti mayat kering dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Mayat kering? Willows terlintas di benak Songsi. Jika orang itu tidak berbohong padaku, aku mungkin masih bisa berjuang. Dia mencoba melantunkan dalam hatinya, bah. Di sekelilingnya yang awalnya terkuras, rune muncul dari kegelapan. Api aneh melonjak dari udara tipis, dan pola susunan merah muncul di antara mahkota. Kekuatan kontrak yang dipaksakan oleh penyihir merah padanya telah diaktifkan. Bab 127 Jika kamu bisa membunuhku, aku kalah. Di bawah gurun gobi sunyi yang tak berujung, di gua bawah tanah yang dilindungi oleh formasi arai, api merah menyilaukan. Pil iblis itu melayang 10 kaki di atas tubuh Songsi seperti matahari kecil. Namun, cuacanya tidak panas. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan vitalitas, kehangatan dan energi agung. Yang paling penting adalah benda ini berfluktuasi seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri dan sangat mirip dengan pil roh yang mengandung spiritualitas. Ini adalah sesuatu yang bahkan Naschen Souls mungkin tidak bisa disempurnakan. Pil iblis lahir dan ramuan roh terbentuk. Setelah miring, aku akan memperoleh kekuatan lebih besar dibandingkan saat Ziyu memegang ganda dengan orang ini. Aku pasti bisa membentuk jiwa yang baru lahir. Napas Luyu bertambah cepat. Dia sangat bersemangat. Perhatiannya tidak lagi diperingati pada tubuh Songsi yang tidak berharga. Dia tidak sabar dan mengulurkan tangan orang tuanya yang keriput untuk mengambil pil iblis itu. Namun, cakar Lai terulur dari bawah dan mengambil pil itu lebih cepat dari yang dia bisa. Senyuman di wajah lama Luyu langsung berubah menjadi menyenangkan. Dia memandang Songsi, yang menutupi pola api merah seperti iblis dalam api, bagaimana mungkin? Dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk berdiri? Songsi tidak tertarik menjawab keraguannya. Tatapannya terlihat pada pil iblis seukuran telur dan dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kenapa aku harus memberi sesuatu yang terbuat dari tubuhku? Ekspresi Luyu menjadi gelap saat dia meraung, berikan aku. Atau aku akan membunuhmu. Songsi memutar tubuhnya dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Pola merah tua di gelabelanya membentuk kata, ba, terus-menerus melepaskan kekuatan yang membara dan mendominasi. Dia memberi isyarat dengan tangannya, ayo. Luyu tidak terburu-buru menyerang. Menurutnya, Songsi tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Dia membuka matanya dan membuka pola susunan aneh di antara alis Songsi. Kekuatan susunan kontrak rune mirip dengan metode orang-orang dari sekte mayat surgawi. Kamu benar-benar menjual tubuhmu kepada orang-orang itu namun masih berani bergabung dengan Istana Yaumun. Tidak ada aturan yang tidak mengizinkanku memuaskan para wanita di Istana Bulan Yau saat aku masih hidup lalu memberikan tubuhku ke sekte mayat surgawi saat aku mati, kan? Songsi menutupi kepalanya. Apakah kamu pikir aku menyukai kamu? Seorang wanita tua yang tidak diinginkan, siapapun. Kalimat pertama bukanlah apa-apa, tapi kalimat ini membuat Luyu marah. Dia benci kalau orang menemukanmu. Dia semakin membencinya ketika orang-orang mengatakan bahwa dia tidak diinginkan. Awalnya, kamu berperilaku baik dan mungkin masih bisa berkultivasi bahkan setelah berubah menjadi zombie. Sekarang, aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu untuk mencegahmu bangkit dan berkultivasi lagi. Ayolah, jika kamu bisa membunuhku, aku akan mengaku kalah. Songsi tidak takut sama sekali. Ini bukanlah sebuah akting. Mata Luyu dingin saat dia membuat segel tangan dan menunjuk ke arah Songsi. Lampu hijau terbang ke arahnya. Dia adalah seorang kultivator abadi. Jadi secara alami tidak mungkin dia menyerang dalam pertarungan jarak dekat seperti seniman bela diri atau zombie. Sebaliknya, dia mengaktifkan harta dharmanya, gunting laba-laba hijau. Harta dharma ini dibuat dengan memurnikan kaki iblis laba-laba berusia 1000 tahun. Mereka keras dan tajam, dan setelah bertahun-tahun diasuh, mereka memiliki sedikit spiritualitas. Dentang. Songsi tidak mundur atau menghindar. Dia mengirim lampu hijau terbang dengan tamparan, tapi tangannya tetap tidak terluka. Ini adalah harta dharma. Kelihatannya tidak banyak. Tubuh Vajra Dharma pada awalnya sebanding dengan artefak Dharma kelas atas, dan Hidrigami dikenal karena tubuhnya yang kuat. Dengan peningkatan kekuatan Hidrigami, tubuhnya sudah sebanding dengan harta Dharma. Dan itu adalah harta Dharma humanoid.
Sekalipun harta Dharma Luyu lebih kuat, tulang-tulangnya lebih keras sekarang karena ia hanyalah mayat kering. Akan sulit untuk melukainya. Karena kamu masih memiliki kekuatan, aku hanya bisa menyegelmu terlebih dahulu sebelum melenyapkan jiwamu. Luyu juga menyadari keunikan Songxi. Dia mengganti segel tangannya, dan bendera susunan yang ditanam di dekatnya menembakkan sinar cahaya putih yang bersinggungan dengan tubuh Songxi, membentuk sangkar es sedingin es yang menjebaknya. Songxi mengerutkan kening dan bergerak. Lapisan es di luar sangat keras. Semakin dia berjuang, semakin tebal jadinya. Brengsek! Dia tahu bahwa bendera susunan di sekitarnya memiliki kekuatan untuk menyegelnya. Cara terbaik untuk menang atau melarikan diri adalah dengan memancing wanita tua ini untuk bertarung. Namun, pihak lain tidak datang sama sekali, jadi kekerasannya tidak berguna. Hehe, terlalu mudah untuk membunuhmu secara langsung. Aku akan memotong tubuhmu dulu dan melihat apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan. Luyu dengan bangga mengambil langkah maju dan memeriksa tubuh Songxi yang layu. Tatapannya tertuju pada bagian tubuhnya yang menyusut dengan senyuman aneh. Di sini lebih lembut. Mari kita mulai dari sini. Dengan lambaian tangannya, lampu hijau itu terbang dan berubah menjadi gunting yang menyeramkan. Itu dengan cepat meluas dan menyebar, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Saya telah hidup selama 800 tahun, dan saya telah memotong banyak harta kejantanan. Jangan takut. Saya sangat berpengalaman. Saya jamin Anda tidak akan merasakan banyak kesakitan. Melihat serangan tidak suci Luyu, kulit kepala Songxi menjadi mati rasa. Bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali hartanya setelah kematian, dia tidak ingin merasakan perasaan menjadi seorang kasim. Matanya melebar. Pada saat kritis ini, potensi Songxi terpaksa keluar. Merusak. Seluruh kekuatan kontrak Hidrigami diaktifkan sepenuhnya olehnya dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Pola susunan di antara alisnya mengeluarkan garis-garis yang dibentuk oleh rune yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seperti cacing tanah. Kekuatan mengerikan meletus, seperti gunung berapi yang terpicu. Retakan! Lapisan es mulai retak, dan gumpalan api keluar dari retakan tersebut. Ledakan! Tubuh Songxi bersinar terang saat apinya meledak, menghancurkan bendera-bendera di dekatnya. Ekspresi Luyu berubah. Dia buru-buru mengangkat guntingnya untuk memblokir Songxi, tapi tinjunya sudah mendarat di tubuhnya. Dentang! Gunting laba-laba hijau terdistorsi oleh cahaya dan hancur dalam sekejap. Tubuh Luyu terkena api merah yang menyala, dan kekuatan kasar yang menakutkan disalurkan. Retakan! Pergelangan tangan Luyu patah di tempat. Tidak dapat mengendalikan harta dharmanya lagi, gunting itu terlepas dari tangannya dan dia terlempar karena sebuah pukulan. Jika bukan karena harta dharma pertahanan pada dirinya yang melepaskan penghalang energi hitam pada waktunya untuk memblokir tinju Songxi, wajahnya akan hancur berkeping-keping. Astaga! Pukulan Songxi hanyalah permulaan. Setelah membuat Luyu terbang, dia menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung menyusulnya. Dengan serangan siku, Luyu terlempar ke tanah dengan ledakan. Retakan muncul pada perisai energi di dadanya. Hehe, harta dharma pelindungku tidak mudah dirusak. Luyu tersenyum sinis dan mengeluarkan jimat pertahanan untuk diaktifkan. Dia menambahkan penghalang pada tubuhnya dan hendak membentuk segel untuk memanggil harta dharma intrinsiknya. Songxi mendengus dan jimat api muncul di tangannya. Saat ini, dia tidak memiliki energi esensi dan tidak dapat menggunakan mantra atau artefak dharma. Namun, jimatnya tidak terpengaruh oleh hal ini dan dia langsung mengaktifkan jimat piton api yang paling kuat. Mengaum. 3 ular piton api besar dilepaskan di dekat wajah Luyu, meledakannya hingga ke dalam tanah. Banyak lapisan pertahanan di tubuhnya hampir hancur seketika. Tidak, bagaimana kamu bisa memiliki jimat piton api? Luyu panik. Jimat piton api ini sebanding dengan serangan inti emas. Dari jarak dekat, metode pertahanannya saja tidak cukup. Di dalam kobaran api, Songxi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya dingin saat dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan meninju, langsung meninggalkan bayangan. Ledakan! 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 Tanah di mana Luyu terus-menerus runtuh. Harta dharma pelindungnya hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur. Saat tinju dan telapak tangannya mendarat, dia menjerit tragis.
Dalam sekejap mata, kepalanya dihancurkan berkeping-keping oleh Song Si seperti semangka. Siapa yang memintamu memotong kejantananku? Siapa yang memintamu memotong kejantananku? Mata Song Si memerah saat dia menyerang dengan ganas. Lu Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta belas kasihan sebelum dia memukul hingga tidak berbentuk dan diubah menjadi tumpukan pasta daging. Bab 128 ribuan teknik transformasi dan Master Array kelas 3. Selain Hei Duzi, wanita ini telah menjadi orang yang paling ingin dia bunuh diri. Astaga! Jiwa keluar dari tumpukan pasta daging, kaget dan marah. Dia tidak menyangka kekuatan ledakan Song Si begitu menakutkan. Karena dia terlalu dekat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dia berdetak menjadi pasta daging. Sekarang tubuh fisiknya telah hancur, tanpa wadah, jiwa tidak akan bisa hidup lama. Jalur pemisahannya telah terputus. Bahkan jika dia berjuang di ambang kematian, dia hanya bisa menjadi seorang hantu dan hidup dalam kegelapan di masa depan. Dia berteriak, "Apa salahku? Kenapa kamu tidak membiarkan aku menyerap pilnya? Beraninya kamu membunuhku? Sekalipun aku mati, aku akan membiarkanmu mati bersamaku." Saat jiwa membentuk segel, formasi arai ganda yang dia buat di sini diaktifkan. Itu bersinar terang dan langsung ditujukan ke Song Si untuk membunuhnya. Sebuah tangan api besar tiba-tiba menyambar jiwa Lu Yu dan meremasnya dengan keahlian tenaga. Saat Song Si diserang oleh formasi arai, lebih dari sebagian jiwanya hancur. Pembawaan. Kekuatan susunan pembunuhan yang mengerikan mendarat di Song Si. Formasi arai dapat mengaktifkan lebih banyak kekuatan langit dan bumi daripada kekuatan individu. Belum lagi dua formasi arai menyerang pada saat bersamaan. Setelah ledakan kekuatan Song Si, kekuatan kontrak Hiderigami dengan cepat melemah. Sesuai ekspektasi, dia hancur di tempat. Di sebelah tempat Song Si menyerang Lu Yu, sebuah lubang yang lebih besar muncul. Batuan dan debu beterbangan kemana-mana, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh gua. Ia berada di ambang kehancuran. Lu Yu menjerit sedih. Jiwanya yang hancur berputar dan membentuk sisa jiwa di sekelilingnya. Dia sini tersenyum dan berkata, "Haha, kamu sudah mati. Dengan kekuatan formasi arai yang begitu kejam, bahkan jiwamu akan hancur." Meski dia tersenyum, ada kemarahan di matanya. Dia memarahi, "Pria bodoh, kamu bahkan tidak membiarkan aku menghisapmu bahkan jika kamu mati, tapi kamu membiarkan Ziyu pergi begitu saja." Kecemburuan dan kemarahan mengalir di matanya, menyebabkan wajahnya berubah menjadi ekspresi ganas. Membuatnya tampak seperti roh jahat yang mengaum. "Aku tidak bisa mati. Jika aku tidak bisa menjadi manusia abadi, aku ingin menjadi dewa hantu dan dewa hantu." Lu Yu meraung marah. Sekarang tubuh fisiknya telah hancur, tidak ada lagi batasan umurnya. Namun, dia tidak bermaksud untuk mendaki jalan yang lebih sulit lagi sebagai seorang yang dilindungi hantu. Lagi pula, jika dia benar-benar memulainya, dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi menjadi manusia lagi. Kenyataannya, dia juga bisa merasuki seseorang atau bereinkarnasi sekarang. Sayangnya, dia berada di gurun Gobi dan tidak dapat menemukan siapapun untuk memilikinya. Dia akan kehilangan ingatannya saat bereinkarnasi, jadi tidak ada bedanya dengan kematian. Kamu telah terbunuh oleh formasi arai ganda. Tubuh dan jiwamu telah dihancurkan. Hadiahnya berlipat ganda. Formasi arai level 120. Formasi susunanmu telah mencapai tingkat 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 40 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default, kamu dapat memilih titik kebangkitan alternatif. Apakah kamu ingin memilih? Dihadapkan pada notifikasi sistem, Song Si tentu saja tidak akan pergi ke titik kebangkitan alternatif. Masalah di sini belum terselesaikan. Ding. Selamat telah terbunuh oleh target baru. Kamu memenuhi syarat motivasi. Jika kamu membunuh target dalam waktu yang ditentukan, kamu akan diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Setelah mendengar ini, Song Si tahu bahwa jiwa Lu Yu belum sepenuhnya dihancurkan olehnya. Kalau tidak, dia tidak akan memicu pemberitahuan ini. Di dalam kawah, Song Si telah pulih ke kondisi puncaknya. Memang benar, dia melihat jiwa Lu Yu yang tidak lengkap terbang menuju harta karun dharma intrinsiknya. Energi esensi dalam tubuhnya telah pulih ke puncaknya dengan bantuan sistem. Song Si tidak ragu-ragu mengangkat tangan dan menamparnya.
Energi esensinya berubah menjadi tangan besar yang menyala-nyala dan terlempar. Sekarang dia telah mencapai alam 9 yang, esensi sejati 9 yang miliknya semakin panas. Itu sudah sebanding dengan nyala bola api. Selain itu, serangan kasualnya tidak memerlukan gerakan prakesting apapun. Saat Luyu berpikir untuk melestarikan jiwanya dalam harta dharma intrinsiknya, dia merasakan panas yang menyengat di ruang hampa. Dia menoleh karena terkejut dan melihat Songsi menamparnya dari jauh. Mustahil, Luyu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang terbunuh oleh formasi arai telah hidup kembali. Terlebih lagi, dia tampak sama sekali tidak terluka. Ledakan. Dia masih berjarak setengah kaki dari harta karun dharma intrinsiknya ketika jiwanya dihancurkan sepenuhnya oleh energi esensi yang membara. Bagaimana wanita tua egois sepertimu bisa memahami metodeku? Songsi mendarat di depan harta karun dharma intrinsiknya dan mengambilnya. Dia kemudian berbalik dan membakar tubuh Luyu. Tubuh fisik wanita ini tidak sekuat Ziyu, namun masih cukup tangguh. Butuh beberapa saat hingga bola api itu membakarnya menjadi abu. Setelah menghancurkan barang bukti, dia menyimpan semua barang berharga. Setelah memeriksa sekeliling, dia menemukan bahwa dia telah memakan semua makanan enak. Hanya beberapa mantra dan pil obat yang lumayan. Sisanya adalah puluhan ribu batu roh dan berbagai buku. Di antara mantra-mantra itu, mantra khusus yang disebut mantra 1000 transformasi menarik perhatiannya. Mantra ini sebenarnya bisa mengubah penampilan dan fisik seseorang sesuka hati. Bahkan bisa menyamar menjadi orang lain dan berpura-pura menjadi orang asli. Jika seseorang berkultivasi ke alam penguasaan agung, mereka bahkan bisa menyamarkan auranya. Akan sangat sulit membedakannya. Itu bagus. Songsi sangat bersemangat. Dia telah membunuh Luyu dan tidak ingin menunjukkan wajahnya untuk saat ini. Jika dia mengubah identitasnya, dia bisa terus bermain-main. Yang terpenting, dia bisa mengubah penampilannya saat mendekati kematian. Dengan cara ini, risikonya akan sangat berkurang. Ditambah dengan teknik cloning dan titik kebangkitan alternatif, dia bisa langsung lepas landas. Sambil nyengir, dia mengeluarkan teknik rahasianya dan menghafalkannya. Di antara mantra lainnya, ada mantra terbaik, ratusan tanaman merambat, yang merupakan mantra kontrol tipe kayu. Dia bisa mengolahnya, tetapi jika sifat budidayanya tidak sesuai, efeknya akan sangat berkurang. Selain teknik 1000 transformasi, itu semua adalah mantra atribut kayu dan air. Teknik budidayanya sama. Sungguh rugi membunuhmu. Songsi berkata pada abu di tanah. Dia menyimpan barang-barangnya dan datang ke kolam. Dia mengambilnya dengan tangannya dan meminumnya beberapa suap. Ki spiritualnya cukup melimpah. Di masa depan, tempat ini bisa digunakan sebagai tempat peristirahatan sementaraku. Dia berbalik dan melangkah keluar gua. Dengan keras, dia dibunuh oleh formasi arai. Kali ini, ketika dia meninggal, jiwanya hancur. Songsi memperoleh lebih dari 100 formasi arai XP. Sebelum Luyu meninggal, dia membalikkan 2 set formasi arai dan mengarahkannya ke bagian dalam. Saat Songsi mendekat, dia sengaja mati 8 kali berturut-turut. Level formasi arai meningkat lebih dari 600 poin sekaligus, meningkatkan level formasi arai ke kelas 3. Ketika dia masih ingin mendapatkan hadiah, kekuatan formasi arai telah habis dan tidak lagi mengancamnya. TSK, kenapa kamu tidak memasukkan lebih banyak batu roh agar ini bisa membunuhku lebih dari 9 kali? Songsi mengerutkan bibirnya dan dengan terampil membentuk segel tangan yang mengeluarkan aliran energi esensi. Energi esensi ini diubah menjadi rune sesuai dengan aturan formasi arai dan dengan cepat mengendalikan 2 set formasi arai di sini. Dalam jalur budidaya mekanis yang tidak lazim yang mencakup penempaan, alkimia, dan formasi arai, semuanya memiliki sifat yang serupa dan semuanya dibagi menjadi 9 tingkatan. Formasi arai dibelah menjadi 9 tingkatan. Pembudidaya peringkat dalam formasi arai dapat mengatur formasi arai tingkat terendah. Formasi arai di sini hanya kelas 3, jadi dia secara alami dapat memecahkan dan mengendalikannya. Setelah mengendalikan formasi arai, dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan 10.000 batu roh tingkat rendah. Dia melemparkannya ke dalam fondasi susunannya dan mengaktifkannya lagi. Dia terus mati 1 kali dan mencapai batas hadiah dasar 10 kali lipat. Melihat konsumsi batu roh, 3.000 batu roh telah berubah menjadi debu.
Ini berarti formasi susunan harus memakan banyak batu roh untuk melancarkan serangan terkuatnya. Harga serangan itu sangat mahal. Formasi arai sampah, konsumsi energi spiritualnya sangat tinggi. Songsi tidak mau mempertimbangkan konsumsi bahan bakar mobil di kehidupan sebelumnya. Namun, formasi ini berbeda dengan mobil. Konsumsi ki spiritual bergantung pada kualitas bahan formasi arai dan tingkat formasi arai. Bahan untuk formasi susunan ini sebenarnya lumayan. Hanya saja standar Luyu dalam menyiapkan formasi susunan yang kurang baik. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan diagram susunan yang telah digunakan Luyu untuk mengatur formasi arai dan secara khusus mempelajarinya sebelum mulai menyesuaikan formasi arai. Bab 129 Pahlawan Pedang kembali ke rumah dalam hitungan detik. Sehari kemudian, Songsi mengepalkan tangan. Konsumsi formasi arai tetap ini telah berkurang setengahnya. Batu roh yang tersisa cukup untuk mengaktifkan daftar pembunuh 2 kali. Dia merasakan suatu pencapaian karena ini adalah masalah penggunaan otaknya, bukan kekerasan. Setelah melakukan ini, dia membuat segel tangan dan menunjuk. Bendera susunan yang ditanam Luyu di dinding batu dan tanah di sekitarnya telah disingkirkan. Ada 2 jenis formasi arai tetap dan formasi arai portable. Yang pertama tidak dapat dipindahkan dan perlu dibangun di atas tanah atau di dalam isolasi. Prosesnya rumit, tetapi susunan-susunannya dapat mencakup area yang luas dan sangat kuat. Yang terakhir dapat dipindahkan, dan pelat formasi atau bendera formasi dapat digunakan untuk membawa pola formasi dan batu roh. Keunggulannya adalah fleksibel dan dapat dibawa kemana-mana. Itu bisa dikeluarkan dan dipasang kapanpun diperlukan. Arai dualitas es dan api yang dibentuk oleh bendera arai Luyu adalah formasi arai portable. Setelah mencapai kelas 3, ia bahkan bisa memanggil dan membunuh para pembudidaya inti emas. Ada total 72 bendera larik yang dapat dibagi menjadi 2 larik kecil. Yang mendasarinya adalah formasi Ice Arai, sedangkan yang mendasarinya adalah formasi Fire Arai. Dibandingkan dengan cakram formasi pembalikan Yin Yang, bendera formasi dari formasi susunan ini lebih mudah dibuat. Formasi arainya sendiri lebih rumit dan kuat, namun tetap memerlukan waktu untuk menyiapkannya. Dengan formasi arai portable baru ini, dia akan mendapat jaminan perlindungan tambahan saat bepergian keluar. Setelah menerima manfaatnya, Songsi tidak terburu-buru untuk keluar. Dia teknik 1000 transformasi tingkat pemula di sini berkembang. Mantra ini terbagi menjadi 3 ranah, yaitu transformasi kulit, transformasi tulang, dan transformasi ki. Mereka berhubungan dengan transformasi bulu, tulang, dan aura. Dengan pemahamannya yang kuat, Songsi merangkul ke alam pertama hanya dalam 3 hari. Saya harus berubah menjadi orang seperti apa? Songsi mengusap dagunya dan membengkokkannya. Setelah diiklankan, dia merasa yang terbaik adalah menjadi seseorang yang hanya dia yang tahu. 1000 transformasi kulit. Songsi berteriak dengan suara rendah. Daging di wajahnya menggeliat dan mahkota menebal. Dia segera berubah dari tuan muda yang ramah tamah menjadi pria paruh baya yang agak tua. Dia mengikat rambutnya dengan tali dan mengubah jubah daoisnya menjadi jubah hijau. Dia mengeluarkan pedang panjang dan menggantungkannya di pinggangnya. Hadapi angin, Hazari. Songsi menghunus pedangnya dan menusuk, langsung berubah menjadi pendekar pedang yang hilang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah pahlawan pedang Yasuo. Ia tertawa dan merasa menarik menjadi karakter video game dari kehidupan sebelumnya. Memikirkan teknik pedang yang diberikan Penatua Qin kepadanya, dia menikam pedangnya. Angin kencang menderu-deru saat lubang yang dalam langsung ditembus di dinding batu oleh pedang. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pada dasarnya tidak ada masalah yang salah dengan penampilannya. Dia membuka sistem. Ras, manusia. Semangat, 2021-2022. Fisik, 3064-3064. Pemahaman, 1812. Energi esensi 9 yang, 79808.000. Poin atribut kebebasan, 340. Peluang lotre, 3, bakat, akar roh api tingkat tertinggi, akar roh emas tingkat tertinggi, tubuh dao psikis, tubuh dharma intan tingkat tertinggi. Kemampuan, teknik 9 yang ilahi, level 3. Teknik Conate Pure yang, level 16, tubuh emas abadi, bab pemula esensi campuran, metode visualisasi bulan agung, pencapaian kecil, formasi arai, level 3,
teknik kontrol pedang angin, penguasaan hebat, teknik rahasia yin yang, penguasaan hebat, teknik cloning satu ki, pencapaian kecil, teknik gajah naga, kesempurnaan, tangan tak terkekang, kesempurnaan, langkah gambar ilusi, kesempurnaan. Evaluasi keseluruhan, wilayah Anda berada pada tahap akhir yayasan pendirian. Kekuatan sejatimu bisa melawan kultivator ranah inti emas tahap menengah. Aku sebenarnya sebanding dengan seorang kultivator inti emas tingkat menengah. Pantas saja aku bisa meledakkan Luyu. Ketika Song Si melihat evaluasi sistem, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya sangat kuat. Oleh karena itu, lebih tidak pantas baginya untuk menunjukkan wajahnya. Jika orang lain tahu bahwa dia sudah begitu kuat dalam waktu kurang dari setengah tahun, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Teknik cloning satu ki agak sulit. Saya baru mencapai tahap pemula ketika saya bebas. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan telah terlalu saya abaikan. Saya harus mengolahnya dengan baik. Ketika tubuh saya menyatu menjadi satu, aku akan lihat siapa yang bisa menanam pohon untukku lain kali. Song Si mendengus dan selesai melihat ringkasan sistem. Dia melirik Lotter. Selama periode waktu ini, termasuk hadiah untuk menyempurnakan teknik gajah naga dan peluang Lotter terakhir yang dia selamatkan setelah membunuh Luyu, dia bisa menggambar 3 kali berturut-turut. Dia bisa menggambar sampai dia puas. Song Si menghabiskan ketiga peluang itu demi ego. Ding. Selamat menggambar telapak tangan penakluk naga. Ding. Selamat telah mengambil pil pembudidaya esensi. Ding. Selamat telah menggambar sepotong besi gunung berapi yang berapi-api. Hanya ada 4 benda yang tersisa di roda, dan 2 benda yang diketahui telah ditarik keluar. Yang tidak diketahui adalah sepotong bahan pemurnian. Dia harus mengolahnya sendiri sebelum bisa digunakan atau dijual langsung. Telapak tangan penakluk naga. Dikombinasikan dengan teknik gajah naga dan tubuh Dharma Intan, kekuatannya pasti tidak buruk. Song Si mendecakkan lidahnya. Dia saat ini kekurangan teknik ledakan yang kuat. Kalau tidak, mengapa dia menyia-nyiakan Fire Pithon Talisman sebelumnya? Setelah mempelajari tahap awal dari telapak penakluk naga, Song Si membentuk gerakan mantra dan membuka jalan keluar, tiba di atas gurun. Fiuh. Song Si memandang dunia luar dan suasana hatinya sedang baik. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa bagian utara, selatan, timur, dan barat semuanya terpencil. Tidak ada sehelai rambut pun yang terlihat. Wajahnya berkedut. Di mana ini? Ia berpikir sejenak dan merasakan arah angin. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi mengikuti angin. Mengambil langkah ke depan, Song Si meninggalkan serangkaian bayangan saat dia maju ke gurun dengan pedangnya. Dia menggabungkan gambar Phantom Steps dengan Gust Wind Sword dan menyapu Gust, meledakkan bebatuan di gurun Gobi. Patah seperti gigi, 1. Song Si berteriak dengan suara rendah dan langsung melesat. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas dengan liar. Batu itu langsung pecah berkeping-keping dan permukaan pecahannya sehalus cermin. Menyenangkan sekali. Haha, menyenangkan sekali. Sepanjang perjalanan, Song Si terus meledakkan batu dengan skill murahannya. Lalu, dia menebas dengan liar. Dia bersenang-senang. Teknik pedang angin hembusan yang telah diajarkan oleh penatua Qin kepadanya, ditambah dengan langkah-langkah gambar phantom, digabungkan olehnya untuk membentuk serangkaian gerakan pedang gabungan. Setelah bermain lama, Song Si akhirnya berhenti. Dia bergumam dalam hatinya, sistem, mari tambahkan beberapa keterampilan video game dalam undian berhadiah di masa depan. Ding. Permintaan diterima. Keterampilan video game akan diberikan dengan tepat pada penyegaran berikutnya. Balasan sistem terdengar di telinganya. Seru Song Si. Dia tidak menyangka sistem akan benar-benar memberinya muka. Karena keterampilan video game tidak sesuai dengan peraturan kemampuan, kemungkinan untuk menyegarkan roda lotre ke keterampilan video game rendah. Harap bersiap secara mental. Pedang itu kembali ke sarungnya. Sambil berpikir, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan menggunakan Breeze. Teknik pengendalian pedang berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tersisa. Sistem memberikan pemberitahuan lain. Song Si tidak keberatan selama masih ada kesempatan. Melihat pedang panjang yang tertutup retakan akibat kehancurannya, Song Si bergumam, pedang biasa memang tidak cukup kuat. Aku akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan besi vulkanik. Pedang itu kembali ke sarungnya.
Sambil berpikir, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan menggunakan teknik kontrol pedang angin, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tersisa. Setelah melanjutkan perjalanan sejauh 1000 kilometer lagi, saat langit akan menjadi gelap, Song Si akhirnya meninggalkan gurun Gobi dan tiba di padang rumput hijau subur. Arahnya tidak tepat. Song Si mengingat peta Great Qian. Tidak ada padang rumput di Jinzhou atau kota Silken. Mari kita cari tahu apakah ada orang di sekitar dan tanyakan. Pikirannya menyebar dengan cepat. Perasaan ketuhanan yayasan pendirian tahap akhir sudah bisa menyebar sejauh 5 kilometer. Segera, dia menemukan sekelompok kecil pengelana. Setelah bertanya, Song Si mengetahui bahwa dia telah datang ke Muzhou, yang berjarak lebih dari 4000 kilometer dari Jinzhou, antara pegunungan elang surgawi dan pegunungan bulan surgawi. Agak jauh. Sebagian besar perjalanan pulang melalui gurun. Membosankan sekali. Dia berpikir dan langsung bunuh diri. Dia memilih untuk bangkit kembali di lokasi alternatif dan kembali ke kampung halamannya dalam hitungan detik. Kota Sutra. Song Menshang berantakan. Ada sarang laba-laba dan debu di mana-mana. Sesekali burung gagak terbang dan beristirahat di sana. Di sumur kering di halaman belakang, sesosok hantu perempuan berbaju putih sedang mengambang di air sumur. Dia adalah hantu baru yang bersembunyi di sana baru-baru ini. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan di bawah tubuhnya. Seorang pria muncul begitu saja. Secara kebetulan, dia menunggangi kepalanya. Pria dan hantu itu saling memandang dengan bingung. Bab 130 pahlawan, apakah kamu ingin manusia kertas? Ah, hantu. Hantu perempuan itu menjerit dan mencakar wajah Song Si. Ci. 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 Song Si tidak melakukan apapun. Dia mengandalkan cahaya emas pelindung dari tubuh Dharma Intan miliknya untuk memblokir cakar hantu perempuan itu. Kekuatan yang ekstrim yang terkandung di dalamnya bahkan melelehkan kukunya. Rasa sakit itu membuat hantu perempuan itu buru-buru menghindar dan menyusut ke dinding sumur. Dia memandang Song Si dengan ketakutan. Apa-apaan ini? Kamu hantunya. Aku orang yang hidup, oke? Song Si mengerucutkan tepi dan melayang dari sumur air. Dia berdiri di atas udara dan berkata, dari mana datangnya hantu kesepian ini? Mengapa kamu bersembunyi di rumah keluarga Songku? Aku akan mengirim jiwamu ke neraka. Hantu perempuan melihat bahwa Song Si adalah seorang yang cemas dan gemetar. Lepaskan aku. Aku belum mau mati. Jangan bunuh aku. Api di telapak tangan Song Si berkedip-kedip. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menjentikkan jarinya. Nyala api yang membara keluar dan menembus hantu perempuan yang mencoba melarikan diri. Dengan kepulan, hantu jiwa perempuan itu menghilang di tengah-tengahnya. Aku akan membunuh iblis apapun dengan caraku. Song Si berkemah. Ini adalah titik kebangkitan rahasianya. Selanjutnya, dia telah kembali ke penampilan aslinya setelah kebangkitan. Bagaimana dia bisa membiarkan hantu perempuan ini pergi ketika dia melihatnya dalam wujud aslinya? Dia menjatuhkan tanah dan menggali keluar dari sumur kuno, mendarat di luar. Retakan. Tulang putih dipatahkan olehnya. Dia melihat ke bawah dan beberapa melihat mayat kering di samping sumur. Mereka pasti telah disakiti oleh hantu perempuan berbaju putih. Yin Qi di sumur ini terlalu kuat. Sangat mudah untuk menarik hantu pengembara. Song Si melihat sekelilingnya. Sebagai Master Array kelas 3, dia dengan cepat melihat karakteristik medan di sini. Dia mengeluarkan artefak Dharma atribut api tingkat rendah, membentuk segel, dan memadatkan beberapa rune. Dia memasukkan artefak Dharma ke dinding batu di dalam sumur dan menetralkan Yin Qi yang ekstrim, menyebabkan Yin dan Yang menjadi seimbang. Itu tidak akan menarik lagi jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu pembohong dalam waktu singkat. Setelah menangani mayat di samping sumur, Song Si melihat ke rumah besar di bawah langit malam. Ada sisa salju di ubin dan rumput serta pepohonan di tanah lai, tetapi tunas baru akan segera bertunas. Sudah beberapa bulan. Musim dingin telah berlalu dan awal musim semi telah tiba. Song Si berubah dan berjalan di sekitar kediaman dengan tangan di belakang punggung. Selain beberapa tikus dan burung gagak, dia tidak melihat makhluk hidup apapun. Dia kembali ke halaman rumahnya dan berkultivasi untuk malam itu. Saat fajar, dia mengeluarkan pil iblis untuk memeriksanya. Benda ini mungkin telah menyelesaikan konversi kekuatannya, karena benda ini tidak hilang karena kebangkitannya.
Ini adalah kondensasi energi esensi dan energi esensi saya. Bahkan jika saya tidak menerobos setelah memakannya, saya dapat maju dengan pesat. Setelah mengatakan itu, Songsi tidak terburu-buru untuk makan. Dia baru saja menerobos dan belum menstabilkan fondasi wilayahnya. Setelah keluar dari Songmenshan, tidak banyak rakyat jelata di siang hari bolong. Hanya ada beberapa orang di area rumah bordil di restoran tersebut. Saya mendengar ada orang lain yang meninggal di kediaman Song. Ceka, beberapa orang malang pasti lari bersembunyi dari salju dan kehilangan nyawa di sana. Tempat itu terkutuk. Tahun lalu, keluarga Song dihancurkan di sana. Seseorang benar-benar berani masuk. Di jalan keluar dari Songmenshan, sebuah diskusi datang dari kedai teh, yang dia dengarkan dengan cermat. Ceka, keluarga Song masih baik-baik saja. Mereka hanya merugikan orang biasa. Tepian sungai berbahaya. Hal-hal di sana bahkan bisa membunuh makhluk abadi. Kudengar ada gua abadi di tepi sungai. Menurutku itu bukan gua abadi yang bagus karena begitu banyak makhluk abadi yang mati di sana. Hal-hal di utara kota juga sangat kuat. Pemerintah belum menanganinya. Setelah mendengar ini, Songsi berpikir keras. Sepertinya tempat tinggal gua iblis itu telah ditemukan oleh orang lain. Apakah Wu Chenzi terlalu sibuk untuk mengurusnya sendiri, atau apakah dia ingin seseorang menguras formasi arainya terlebih dahulu? Songsi merenung. Pada awalnya, hanya dia, Wu Chenzi, dan Chen Yiling yang tahu tentang gua tempat tinggal itu. Dia tidak tahu apakah seseorang telah menyelidiki air dingin itu dan menemukannya, atau apakah Wu Chenzi telah mengungkapkannya kepada orang lain. Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Setelah mendengar ini, Songsi mengakhiri perjalanannya yang tanpa tujuan dan berjalan menuju alang-alang dengan sebuah tujuan. Toko kertas baru dibuka. Dalam perjalanan, Songsi tertarik dengan sebuah toko bahkan sebelum dia mencapai gerbang kota. Ini adalah toko tempat lilin dan dupa. Ada patung kertas di pintu. Bibir mereka merah, dan mereka memandang orang yang lewat dengan senyuman aneh. Patung kertas biasa tentu saja tidak akan membuat Songsi menghentikan langkahnya. Dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan dari patung kertas itu. Ini lagi. Aku sangat tidak beruntung terakhir kali aku bertemu dengannya. Songsi tidak bisa tidak mengingat pengalaman mendalam ketika tulangnya dipatahkan oleh wanita itu. Saat ini, seorang pemuda keluar dari toko kertas. Dia membawa sepasang patung kertas emas dengan pengki. Saat dia berjalan, dia buru-buru bertanya, "Nenek, apakah kita akan mengirim mereka ke keluarga Qian?" "Ya, cepat pergi dan cepat kembali. Masih banyak keluarga di sini yang harus diberangkatkan." Suara nenek tua datang dari toko yang gelap. "Oke." Pemuda itu melirik Songsi dan segera keluar. Salah satu alisnya patah di tengah, dan dia tidak menyadari bahwa Songsi yang menyamar adalah orang yang telah memberinya perak sebelumnya. Songsi juga menyadari bahwa pemuda ini telah meminta uang sambil menghentikan keretanya saat itu. Sekarang, dia pasti bekerja di toko lilin sial ini. Di dunia yang kacau ini, bisnis toko lilin dan dupa pada akhirnya akan sangat bagus. Apakah mereka juga menjalankan pengiriman? Saat dia melihat pemuda dengan alis patah pergi, Songsi berpikir keras. Adegan seperti itu bisa dianggap sebagai pengambilan makanan yang dipesan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Dia hanya tidak tahu apakah orang yang meninggal akan menerimanya setelah dibakar. Di dunia ini, hal itu mungkin saja terjadi. "Pahlawan, apakah kamu ingin boneka kertas?" Wanita tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu padanya. Songsi berbalik dan melihat ke dalam toko. Seorang wanita tua dengan wajah seperti kucing sedang menatapnya. "Aku akan membeli yang bagus yang bisa menghangatkan tempat tidurku." "Hehe, anak muda sangat bersemangat." Wanita tua itu berdiri dengan punggung melengkung. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan membawa boneka kertas wanita di sampingnya. "Apa pendapatmu tentang ini?" Patung kertas itu terbuat dari pasta. Itu memiliki fitur halus dan penampilan sempurna. Itu memiliki perasaan keindahan kuno. Gambarnya lebih bagus daripada yang di luar. Yang terpenting, dadanya sangat besar. Perasaan yang tiba-tiba ini segera membuat Songsi melihat kedua kalinya. Dia tersenyum dan berkata, "Nenek, kamu benar-benar telah menangkap selera estetika seorang pria. Ikuti pahlawan ini dengan baik. Jika kamu melayaninya dengan baik, keinginanmu akan terkabul." Pukul 11.53, kalau kamu suka, belilah.
Kulihat kamu sendirian dan kesepian. Lumayan punya teman. Suara wanita tua itu agak tajam. Oke, berapa? 1000 batu roh. Song Si tidak terkejut. Karena dia tahu bahwa dia adalah seorang kultivator, 1000 batu roh pada boneka kertas tidak akan rugi. Tentu. Song Si mengeluarkan sekantong besar batu roh. Ikuti pahlawan ini dengan baik. Jika kamu melayaninya dengan baik, keinginanmu akan terkabul. Wanita tua itu menepuk patung kertas itu. Yang terakhir tampak berkedip malu-malu dan diserahkan kepada Song Si. Kalau begitu aku pergi. Song Si membawa patung kertas itu dengan satu tangan dan berjalan beberapa langkah. Dia berbalik dan bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, nenek? Kamu bisa memanggilku nenek kucing. Jika kamu suka, datanglah lebih sering lagi di masa depan. Nenek itu tersenyum, tapi kata-katanya membuat jantung Song Si berdetak kencang. Nenek kucing. Bukankah ini nama yang disebutkan Huang Heu? Bukankah dia adalah orang yang memotong kediaman Huang dan banyak pelayan serta pelayan wanita yang dia temui saat itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah di mana wanita tua itu kembali. Memang banyak sekali potongan kertas yang bentuknya seperti bangunan. Ada rumah-rumah kecil dan rumah-rumah besar. Apakah wanita tua itu mengira dia adalah seorang terampil yang ingin membeli barang istimewa seperti itu? Song Si tidak bertanya lebih jauh. Dia berjalan dengan kecepatan sedang dengan patung kertas di antara kedua lengannya. Orang-orang yang ditemuinya di jalan sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka semua mengira dia membeli patung kertas untuk keluarganya, seperti untuk seorang pria yang meninggal sebelum menikah. Pahlawan, kamu akan pergi ke sungai, kan? Ada badai berdarah di sana. Lebih baik jangan mati di sana. Suara yang sangat menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinga Song Si, membuat telinga kesemutan. Kamu bisa bicara di siang hari bolong? Song Si memandang matahari dengan heran. Ketika wanita tua itu mengeluarkan patung kertas itu, dia merasakan ada jiwa di dalamnya. Tepatnya, itu adalah hantu. Untuk bisa bergerak di siang hari bolong, apakah dia tidak peduli jika matahari masih bersinar?